Islam itamang wajah masa Khulafaur Rasyidin yang sesuai dengan versi Dr. Haikal Hasan. Alasan goknya adalah wate goknya ngejak Spanyol, wate goknya ngejak Inggris, ketamang dalam perpustakaan. Gebuka ada perpustakaan, gebuka buku-buku yang ada di perpustakaan, maka geyakini bahawa versi yang betul Islam itamang kena wajah adalah pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi menurut goknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Terkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kena ucapkan segala puja dan puji dan hanya tua tak pula selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Pada kesempatannya long tertarik untuk melanjutkan sebuah informasi yang disampaikan oleh Dr. Haikal Hasan yang berkenaan dengan sejarah masuknya Islam Indonesia. Tapi lun hanya gambarkan, hanya membicarakan tentang masuknya Islam Indonesia terlalu panjang. Tapi yang nak pegah hurufnya adalah Islam itamang wajah masa Khulafaur Rasyidin yang sesuai dengan versi Dr. Haikal Hasan. Alasan goknya adalah wate goknya ngejak Spanyol, wate goknya ngejak Inggris, ketamang dalam perpustakaan. Gebuka ada perpustakaan, gebuka buku-buku yang ada di perpustakaan, maka geyakini bahawa versi yang betul Islam itamang kena wajah adalah pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi menurut goknya bahawa nyo terjadi sebuah pemalsuan sejarah. Nyo adalah untuk kepentingan misionaris, untuk kepentingan Belanda. Sengaja diselewengkan sejarah supaya baik timbul semangat perjuangan yang raya bagi urang-urang Aceh. Sebenarnya sekitar tahun 600 Masehi, bangsa Arab kaum menyatu dengan bangsa Indonesia. Jadi Islam itamang Indonesia, Islam itamang wajah kan menurut versi Gujarat, karena adalah versi yang dibuat oleh orang-orang Belanda. Yang sebenarnya Islam terus wajah kena adalah bak masa khalifah. Karena watanya naga kirim tim dakwah Nabi SAW. Dan nasabah riwayat lain, nasabah dialog. Bertanya oleh sahabat Rasulullah, wahai Rasulullah, Islamnya berkembang di Makkah. Halam Islamnya wahai Rasulullah, patlam berkembang Islam wahai Rasulullah. Walaupun di Makkah hanya berkembang dengan normal. Kepadanya Madinah. Lalu di Madinah halam wahai Rasulullah. Lalu di Madinah Islam akan berkembang di negara di bawah angin. Jadi kepahami itu negara di bawah anginnya adalah Aceh. Negara di bawah angin najis yang kepahami adalah Indonesia. Dan menurut Dr. Haikal Hasan bahwa Nabi pernah kirim tim dakwah. Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah. Tapi karena informasi kada diselewengkan untuk kepentingan pihak lain, maka versi yang muncul udahnya adalah cuma tabuh versi. Maka oleh karenanya ahli-ahli sejarah yang ada di Aceh, terutama yang berminat untuk menggeluti sejarah Aceh dan sejarah Islam, coba diselidiki kembali benar yang disampaikan oleh Dr. Haikal Hasan. Bahkan teman Belanda kepentingan. Menyatakan ada kepentingannya Belanda diselewengkan versinya.
Sebab apa kan? Apabila betul Islamnya disampaikan oleh para sahabat-sahabat yang mulia, terutama Abdullah ibnu Mas'ud yang pernah hadir ke Aceh untuk menyampaikan Islam, yang berarti Islam yang disampaikannya Islam yang paling murni. Karenanya ada generasi Rasulullah, generasi sahabat. Jadi mereka menerima agama langsung dari Rasul, kemudian dipahami bersama sahabat, diamalkan bersama sahabat, kemudian didakwahkan juga hana aliran-aliran lain, hana paham-paham lain. Yang murni paham yang disampaikan adalah paham yang berdasarkan Al-Quran, paham yang berdasarkan sunnah, paham yang berdasarkan pemahaman dan ijma' para sahabat-sahabat yang mulia. Makanya kemurnian Islamnya itu yang termakut di Belanda. Sebab apabila Islam yang murni diamalkan oleh umat Islamnya akan tumbuh semangat militan. Umat Islamnya akan diakui, akan menjadi umat yang besar. Umat Islamnya akan menjadi umat yang berani. Umat Islamnya umat yang tidak akan pernah takut kepada siapapun. Karena dalam keyakinan umat yang benar, dalam keyakinan keimanan yang benar, yang dia takuti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mereka tidak menakutinya. Atahsauhum. Kenapa takut kepada mereka? Wallahu ahaqqu in kuntum mu'minin. Bukankah Allah yang pantas kamu takuti jika kamu orang-orang yang beriman? Nyakuh Belanda yang termakau ni. Nyakuh misionaris yang termakau ni. Apabila umat Islamnya betul-betul memahami Islam secara murni, akan timbul semangat yang luar biasa. Dan apapun siap, dia akan siap berhadapan dengan siapapun. Dan tidak pernah takut kepada siapapun. Yang mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam pun dia adalah Islam yang berdasarkan Al-Quran. Islam yang berdasarkan pemahaman para sahabat-sahabat yang mulia. Sebenarnya menyepihna perbedaan dalam masalah-masalah puruk yang hal-hal yang wajar terjadi sebagai manusia karena kekurangan sumber, karena mungkin juga karena kekurang sahihan sumber yang didapatkan. Cuma yang penting mana? Beliau sampaikan bak kesempatannya, long teringat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115. Kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuhallihi ma tawalla wa sa'at masira." Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula." Yushaqiqi berasal dari kata syaqa. Syaqa artinya memilih cara yang berbeda. Nyo rasul ke pegah mana, dia pegah medih. Nyo rasul ke pubuk mana, dia pubuk medih. Nyo sahabat ke pegah mana, dia pegah medih. Nyo sahabat ke pubuk mana, dia pubuk medih. Yang kekeun syaqa, memilih cara yang berbeda. Jadi barang siapa yang memilih cara yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa may yushaqiqil rasulah, barang siapa yang menentang Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kebenaran kepada mereka, setelah datang dakwah kepada mereka, setelah ada orang yang mengajak kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar, tapi mereka tetap ngotot, mereka tetap berkeras, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan orang-orang selain jalan orang mukmin. Jadi yang dimaksud dengan mukminin di sini adalah sabilil mu'minin, jalan yang pernah ditempuh oleh para sahabat-sahabat yang mulia. Maka orang-orang yang menempuh beragama di luar pemahaman sahabat-sahabat yang mulia, kepegah di Allah, nuwallihi matawalla, Allah akan palingkan mereka kepada kesesatan mereka. Wa nuslihi jahannam, hari kiamat Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mohon perlindungan kepada Allah daripada ancaman yang seperti ini. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Maka sidang jamaah yang berbahagia, alangkah indahnya kita bangun satu prinsip, kita bangun satu keyakinan bahwa kita lebih bagus kembali di tengah jalan ketimbang kita tersesat sampai di ujung jalan. Kalau kita merasa hari ini belum cukup benar dengan keyakinan yang kita miliki, dengan amalan yang kita amalkan, kita kembali kepada keyakinan yang benar, kita kembali kepada amalan yang benar, itu lebih indah, lebih bagus, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesempurnaan daripada agama yang kita amalkan. Saya kira demikian sepintas
yang saya harapkan melalui video ini adalah kepada para ilmuwan, terutama yang menggeluti bidang sejarah, yang berminat kepada sejarah Islam, untuk kembali mempelajari bagaimana sebenarnya sejarah Islam masuk ke Aceh, bagaimana sejarah Islam masuk ke Indonesia, supaya sejarah ini tidak kabur. Saya kira demikian, semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.